Halo sahabat-sahabat seluruh Indonesia, kembali bersama saya, Edi Suryanegara, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Ya, pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah konsep untuk menemukan atau merumuskan sebuah permasalahan penelitian. Ya, pertemuan ini pertemuan ketiga atau video ketiga dari saya. Nah, di pertemuan kedua kemarin, di video kedua saya sudah menjelaskan bahwa yang dikejar di dalam penelitian itu adalah originalitas to knowledge, ya. Originalitas terhadap ilmu pengetahuan. Ada beberapa ya, ada 3 setidaknya yang saya sampaikan. Ya, originalitas atau kontribusi yang original terhadap metode. Saya ulang kembali. Jadi kontribusi yang original, ya, kontribusi itu terhadap metode atau cara metode, dan kontribusi yang original atau originalitas pada masalah, ya. Jadi ini yang dikejar dalam penelitian. Nah, mari kita lihat bagaimana untuk bisa memberikan kontribusi yang benar-benar original. Artinya, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana memotret atau merumuskan sebuah masalah penelitian. Oke. Setidaknya, untuk memotret atau merumuskan sebuah permasalahan penelitian, kita bisa menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, itu kita menggunakan cara studi literatur, ya, atau literatur review. Mengapa? Ya, studi literatur akan menggiring kita, ya, untuk melihat dan mengetahui apa yang sudah ada, ya. Apa yang sudah ada? Yang sudah ada ini adalah solusi, ya. Solusi apa yang sudah ada? Ya, artinya peneliti-peneliti lain sudah melakukan penelitian terlebih dahulu untuk menemukan solusi yang ada. Ya. Jadi studi literatur nanti akan menggiring kita untuk mengetahui solusi-solusi apa yang sudah ada saat ini. Yang kedua, studi literatur akan menjelaskan atau menginformasikan kepada kita bahwa metode apa, ya, atau masalah apa yang sudah ada, di mana keunggulan atau kekurangan, ya, terhadap masalah, ya. Jadi apa kelebihan dan keunggulan atau kekurangan sebuah solusi, ya, yang sudah ada, sehingga nanti kita akan tahu nih metode mana yang terbaik atau kontribusi pada masalah mana yang paling presisi menyelesaikan permasalahan. Jadi nanti di sini kita akan mengetahui, ya, metode terbaik terhadap masalah, ya. Ini studi literatur. Sehingga untuk memposisikan kontribusi kita di dalam masalah, kita harus lakukan yang namanya gap analysis. Ya. Jadi nanti kita akan lakukan gap analysis sehingga kita akan mengusulkan sebuah
solusi. Ya, ini kan ujungnya akan mengusulkan sebuah solusi. Solusi ini harus jauh lebih baik dari yang ada sebelumnya. Oke? Solusi kita, ini solusi kita harus lebih baik dari solusi yang sudah ada sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oke? Nah, ini cara yang pertama untuk menemukan atau memotret sebuah masalah dengan gap analisis. Ya. Yang kedua caranya, saya kembali ke kanan, adalah dengan memahami fenomena. Oke. Nah, fenomena ini kita bisa dapatkan dari, ya, bisa saja observasi. Jadi kita mengamati, umpamanya katakanlah kita mengamati sebuah fenomena yang ada di perkebunan sawit, ya gitu. Nah, sekarang masalah sawit, ya, katakanlah sebuah perusahaan punya lahan sawit 500.000 hektar, ya. Dibutuhkan, ya, masalahnya adalah bagaimana memupuk. Ya, ini katakanlah memupuk sawit ini untuk lahan 500.000 hektar. Ya, terus terang kalau dengan tenaga manusia itu cost-nya jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah teknologi yang bisa mempercepat proses dan mengurangi biaya. Nah, inilah kita lakukan observasi ke kebun sawit. Ya, sehingga nanti setelah kita melakukan pengamatan di lapangan akan ketemu sebuah usulan penelitian. Usulan ini didapatkan dari masalah yang ada. Oke? Jadi, itu skemanya. Jadi, kalau ada pertanyaan, cara mana yang paling gampang atau paling mudah untuk menemukan atau merumuskan atau memotret sebuah permasalahan penelitian? Ya, pasti saya yakin kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk dua cara ini. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih prefer mulai dari melakukan studi literatur. Ya, kalau kita masih memiliki pemahaman yang cukup, kecuali kita sudah memiliki pemahaman yang lebih, kita bisa masuk dari pendekatan nomor 2. Tapi kalau kita belum cukup informasinya, belum cukup referensinya, kita bagusnya melihat apa dulu yang sudah dikerjakan orang. Ya, sehingga nanti kita tahu kelebihannya, oh ini, kekurangannya ini gitu. Sehingga nanti setelah gap analysis kita tahu, oh kita akan kasih solusi ini. Dan solusi inilah yang disebut sebagai kontribusi yang original. Oke. Jadi saya simpulkan seperti ini, untuk bisa menghasilkan sebuah kontribusi yang original, rumusan masalahnya harus jelas. Oke. Nah, itu sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia, materi saya pada hari ini yang ketiga. Nanti kita akan lanjutkan di materi yang keempat, akan berbicara tentang klasifikasi penelitian, ya. Apa saja tekniknya, apa saja metodenya, apa saja klasifikasi yang ada di dalam penelitian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.